Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, sungguh bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sampai dengan saat ini. Alhamdulillah masih diberi kesempatan, kekuatan, dan insyaallah barokah kehidupan ini agar terus kita bisa memperbaiki amal-amal kita untuk bekal kita di akhirat yang kekal abadi nanti. Dan semoga saja dengan terus kita bersyukur ini, selain kembalinya pada diri sendiri, akan juga ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan kita bisa berakhir husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Shalawat salam senantiasa terlimpah kepada kanjeng Nabi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan yang terang, menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua nanti termasuk yang mendapati. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguh Allah memperingatkan kita kenapa kok disuruh fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Atau juga wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu untuk menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Ternyata memang kehidupan dunia ini hanya singkat saja. Kalau tidak bersegera berbuat kebaikan, kita tidak ingin menjadi orang-orang yang merugi, yang juga sudah terus diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal asr, demi masa innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu pada merugi. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Karena itulah juga senada atau memperjelas surat Al-Baqarah dan Al-Imran itu tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersegeralah melakukan amal-amal soleh, sebab akan ada fitnah besar bagaikan bagian-bagian dari gelap gulitanya malam, di mana seseorang pada pagi harinya masih menjadi mukmin, tiba-tiba pada sore harinya menjadi kafir. Dan pada sore hari masih sebagai mukmin, tiba-tiba pagi harinya sudah menjadi kafir. Ia menjual agamanya dengan sedikit keuntungan duniawi. Dan inilah Allah katakan juga, wa ma tastaru bi ayatillahi samanan qalila. Janganlah kau jual ayat-ayat Allah dengan harga sedikit. Maka dari itulah para pendengar sekalian, maka sesungguhnya lah apabila kita sudah mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan juga yakin seyakin-yakinnya tentang kehidupan setelah kematian, kehidupan abadi di akhirat nanti, maka kita harus bersegera melakukan kebaikan itu. Jangan sampai terlambat melakukan ibadah, dan Allah tadi sudah menganjurkan untuk berlomba-lomba, berkompetisi untuk beramal saleh. Sehingga perjalanan
Kehidupan yang walaupun memang ini diliputi kesibukan di sana sini dengan pekerjaan apapun, tetapi semata-mata itu adalah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena sekali lagi kita sadari bersama, tidak seorang pun para pendengar yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Hari-hari ini selalu berubah. Masa juga akan silih berganti. Bahkan di akhir zaman ini, walaupun teknologi semakin maju, semakin canggih, di era global, orang-orang milenial, tetapi berbagai fitnah bermunculan. Begitu dahsyatnya fitnah-fitnah itu, sehingga kadang-kadang sulit diketahui bagaimana hakikatnya. Kita ini ibarat berada dalam suasana gelapnya malam kelam. Karena toh malam hari pun kehidupan malam juga seperti itu malah ganasnya. Inilah yang membuat banyak sekali manusia tergelincir dari kebenaran. Masya Allah. Seperti yang memang sudah disabdakan Rasulullah SAW tadi. Pagi hari masih seorang mukmin. Tiba-tiba sore harinya sudah menjadi kafir. Bahkan menentang kebenaran. Sebaliknya juga begitu. Pada sore hari masih menjadi mukmin. Tiba-tiba saja pada pagi harinya sudah menjadi kafir. Maka di saat-saat seperti ini, itulah yang banyak demi kepentingan hawa nafsunya. Makanya minggu yang lalu saya sampaikan adalah jangan perturutkan hawa nafsu itu ya. Sehingga tidak peduli lagi agama yang menjadi selimut dan menjadi pedoman hidupnya, yang itu adalah abadi untuk berakhirat nanti, tetapi rela dia jual. Bahkan yang haram pun, maksud saya yang haram pun itu dia halalkan, atau juga sebaliknya. Untuk apa? Jadi untuk memperoleh keuntungan duniawi yang hanya nisbi ini. Para pendengar sekalian yang berbahagia, nah yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu, yang tidak terikat dengan keduniawian dan bersegera. Bagaimana bersegeranya itu adalah pernah dikisahkan dari Abi Sarwa'ah Uqbah bin Haris radhiyallahu an. Ia berkata, aku sholat asar di belakang Nabi SAW di Madinah. Tiba-tiba setelah salam, Rasulullah bangkit berdiri sambil melangkah barisan. Melangkah ke barisan dari jamaah itu menuju ke kamar salah seorang istrinya. Sehingga orang-orang pada terkejut karena terburu-burunya Rasulullah itu. Tidak lama kemudian Nabi SAW bersabda. Maksud saya Rasulullah keluar. Lalu mengetahui orang-orang heran melihat terburu-burunya itu. Maka kemudian beliau bersabda, aku teringat ada sepotong emas di tempat kami, di mana aku khawatir hal itu akan menggangguku. Karena itulah kusuruh supaya membaginya. Nah, pendengar sekalian, itu sebuah contoh yang jelas yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW di hadapan para sahabat, yaitu amalan yang praktis. Bagaimana upaya beliau membebaskan diri dari perkara yang sekiranya akan mengganggu keasyikan dalam beribadah. Sehingga begitu beliau selesai menunaikan salat asar, langsung saja bergegas meninggalkan jamaah. Sampai-sampai kan mengejutkan mereka, karena hal itu tidak biasa dilakukan. Ternyata setelah beliau kembali, maka dijelaskan adalah lantaran beliau teringat masih ada harta hak kaum muslimin yang berada di tangannya, yang di dalam perkiraan beliau akan mengganggu pemikirannya. Bahkan hal itu adalah maksudnya, pembagian itu adalah ditunggu-tunggu
oleh para sahabat. Nah, apa yang kita lihat saat ini sebaliknya sering tidak terasa. Yang menjadi hak orang lain adalah tidak segera dibagikan, bahkan dengan cara apapun, manipulasi dan sebagainya, adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Bahkan yang tidak kita inginkan adalah saling menindas. Kadang-kadang satu rumpun, satu kantor. Jangankan itu, ada yang juga kita lihat satu saudara, satu nasab pun ingin menjatuhkan, ingin merebutnya. Bahkan dengan hal-hal yang sungguh-sungguh terlarang, yang dilarang oleh Allah Subhanahu, dan itu tidak peduli. Kami sampaikan seperti ini karena memang betul-betul ada pengalaman yang tragis dari sahabat karib saya yang begitu teganya kakaknya sendiri ingin menghabisinya hanya karena ingin mendapatkan harta warisan itu. Maka dari itulah para pendengar sekalian yang berbahagia, fa insyaallah senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka senyampang kita masih diberi kemampuan, kesempatan, bahkan dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala amanah berupa harta ini, ya sebesar apapun, kalau itu adalah hak-hak, ada hak-hak orang lain, segeralah ditunaikan, jangan sampai kemudian tertunda-tunda sehingga tidak sempat dilakukan dan itu malah menjadi beban, bahkan menjadi siksaan karena kita tidak bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Nah, apapun ya tentang berbuat kebaikan, sungguh kami ulang lagi bahwa kerugian-kerugian yang dilakukan kebanyakan manusia banyak kita tidak terasa, tertindas waktu karena penunda-nunda. Nah, kalau dalam bahasa asingnya suka menunda-nunda, itu adalah menjadi mengko-mengko, nanti-nanti saja, akhirnya tidak punya bekal, bahkan tumpukan-tumpukan tanggung jawab yang tidak bisa terselesaikan. Karena itulah kita sambil terus bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap diberi hati yang lapang untuk segera menunaikan seperti bagaimana yang dilantunkan Mas Bimbo, berbuat baik janganlah ditunda-tunda, beramal soleh janganlah ditunda-tunda. Nah, ini mulai pagi sampai siang, mulai subuh sampai duhur, dari duhur sampai asar, dari asar sampai maghrib, dari maghrib sampai isya, terus begitu penuh dengan perbuatan kebaikan. Dan sungguh insya Allah kita yang senantiasa berusaha membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, semua kebaikan-kebaikan itu adalah kembali pada dirinya sendiri. In aksantum li anfusikum. Berbuat kebaikan itu kembalinya adalah pada diri sendiri. Nah, apakah kita tidak menginginkannya itu? Karena itu mari, apapun yang bisa kita lakukan, sekecil apapun, adalah untuk diri, keluarga, masyarakat, dan terutama bangsa yang besar ini adalah agar kita tetap menginginkan bagaimana menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, ayam tentrem gemah ripah lo Cinawi ini, ya semoga masih bisa kita dapati senantiasa dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan terus kita wasaru ila maghfirah. Terus dengan beristighfar atas segala kesalahan-kesalahan yang terlihat, tak terlihat, yang sengaja pemirsa. Insya Allah, innallaha ghafurur rahim. Allah akan mengampuni kita. Dan kita tidak ingin sekali lagi menjadi orang-orang yang menyesal, ya, yang tidak akan bisa terobati lagi.
Sungguh hanya orang-orang yang beruntung lah, orang yang membersihkan dirilah orang-orang yang beruntung. Qad aflaha man tazakka. Dan kita ingin termasuk itu di dalamnya. Begitu nggih Mbak Risa.